Shalom Bapak Ibu, selamat mempersiapkan ibadah perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang hadir mengikuti ibadah di gedung GKI Cipinang Indah, setelah mengisi amplop persembahan warna hitam dan warna merah dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu masuk ruang ibadah yang sekarang ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah atau online, dapat memberi persembahan kantong hitam dan kantong merah melalui transfer ke rekening GKI Cipinang Indah yang tertera pada barcode di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita memperhatikan warta GKI Cipinang Indah sebagai berikut. Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Inyoman Agus. Saya saat ini sedang berdiri bersama anak kekasih kita, saudara kita, Pak Rudi Tedam. Ya, ada di dalam sebuah wacana besar, program besar dan sudah dijalankan, yaitu pembangunan gereja. Gereja Toraja. Saya bacakan di sini, Jemaat Sepakat Cabang Kebaktian Warobo di Klasis Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Rudi Tedam telah memberikan tanah untuk pembangunan gereja, ternyata juga harus membangun gereja. Kami ataupun saudara kami ini menjual kaos. Setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang membeli kaos ini akan mendonasikan uangnya, ya, yaitu untuk pembangunan gereja tersebut. Kami sebagai anak-anak Tuhan berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara turut serta dalam pembangunan rumah Tuhan, karena kita percaya dengan membangun rumah Tuhan akan ada banyak pembinaan iman, pembinaan rohani di dalam rumah ibadah. Karena kita percaya dengan beribadah akan banyak mendatangkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Akhir kata, setiap pemberian saudara-saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemberian dengan tulus dan ikhlas akan terus membangun rumah ibadah. Bukan hanya di sini, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Dua kaos ini kami jual, nanti akan kami sampaikan harganya dan setiap apa yang saudara-saudara harapkan, seperti pengiriman, akan langsung dikirim oleh Pak Rudi Tedam. Tuhan memberkati saudara-saudara, saling membantu dan menolong satu kepada yang lainnya sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Umat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah dan memuji Tuhan. Bersorak-sorai dan tinggikanlah namanya bersama seluruh bumi.
Umat Tuhan, Tuhanlah yang memimpin dan menolong dalam segenap hidup kita. Ibadah ini pun terjadi dalam pertolongan Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, menjadi pengikut Yesus berarti kita juga dipanggil untuk melakukan apa yang Ia kerjakan. Kita harus membagikan kasih dan damai sejahtera Yesus Kristus dalam hidup kita. Hal inilah yang disaksikan Paulus, sosok yang haluan hidupnya berubah setelah ia berjumpa dengan Yesus dan menjadi pengikutnya. Kepada jemaat Galatia, Paulus mengatakan, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberikan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka saat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tatkala kita yang telah Kristus pilih untuk memberitakan Dia dengan membawa damai sejahtera darinya, maka kita pun harus membawa damai sejahtera di tengah dunia." Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, ampunilah kami ketika kami sulit memahami panggilan-Mu. Kami harus siap menjadi saksi-Mu di dunia ini. Ampunilah kami jika bukan mendamaikan yang berkonflik, namun justru menyebabkan konflik terjadi.
Ampunilah kami jika hidup kami belum memperlihatkan status kami sebagai duta Tuhan di tengah dunia. Ampunilah kami yang terkadang masih membeda-bedakan orang dan tak berlaku baik kepada semua orang. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, serta mengakui diri sebagai pengikut Yesus, ingatlah untuk terus berupaya membawa damai sejahtera Kristus di dalam hidup kita. Untuk itu dengarkanlah berita anugerah dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 yang berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, biar bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa untuk mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, siapakah kami di hadapan-Mu? Karena kasih setiamu yang memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh dijadikan lahan yang subur seluruh hidup kami, ditanami firman Tuhan, dan berbuah memuliakan nama-Mu.
Kami sadar bahwa kehendak dan pimpinan Roh-Mu yang kudus sajalah yang menuntun, menolong kami, supaya apa yang kami dengar yang berasal dari kehendak firman Tuhan boleh menjadi terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mau serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, dilanjutkan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Alfred Nobel, penemu dinamit, yang telah mengumpulkan kekayaan dengan memproduksi dan menjual senjata perusak. Dia membaca berita tentang kematiannya sendiri di suatu pagi dalam surat kabar tahun 1888. Sebenarnya yang meninggal adalah saudaranya sendiri. Tapi wartawan salah sangka dan menuliskan meninggalnya Alfred. Untuk pertama kalinya Alfred Nobel melihat dirinya menurut pandangan dunia raja dinamit. Tidak lebih dari itu. Tidak dituliskan usahanya untuk perkembangan manusia di masa datang. Dan kegunaannya, dia dikenal dan dikenang hanya sebagai pedagang kematian. Alfred merasa ngeri. Dia memutuskan agar dunia mengetahui tujuan hidupnya. Maka dia menuliskan wasiat dan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk membuat hadiah yang paling bergengsi, hadiah Nobel perdamaian. Saudara-saudara, saat ini dunia sudah melupakan, bahkan jarang ada yang mengetahui hubungan antara namanya dengan dinamit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah tujuan kita semula sama seperti Alfred yang semula hanya mencari keuntungan dan kekayaan sebanyak-banyaknya dan baru menyadari, tapi sudah telat, jika ternyata kita dikenang dan dikenal sebagai seorang yang jahat, tidak punya hati, dan semua hal-hal yang buruk. Karena itu sebagai duta Kristus untuk mewartakan keselamatan, pertama-tama yang menjadi tantangannya adalah dirinya sendiri. Bukan soal mau atau tidak mau, tapi lebih daripada itu, bagaimana gambar tentang dirinya menjadi cermin apa yang akan diberitakan. Karena berita yang mau disampaikan adalah ungkapan iman yang menyampaikan berita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 23, saya kutip. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun
Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan ini jelas mau mengingatkan kita sebagai duta bagi Kristus untuk selalu waspada pada jerat iblis yang dikemas sedemikian rupa supaya kita terjebak dan hidup jauh dari kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pengutusan 70 murid sebagai gambaran kehidupan rohani anak-anak Tuhan yang sedang mengembara dalam dunia, diutus menjadi duta Kristus bagi dunia untuk memberitakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Karena itu saudara-saudara, sebagai duta Kristus harus menyadari tugas kehidupannya. Pertama, dari ayat 1 sampai 11, mau menyatakan situasi yang akan terus dihadapi oleh para murid-murid dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang. Bahwa sesungguhnya kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisa saja kita tidak tahan terhadap tekanan dan sikap dari serigala di sekeliling kita. Kemudian kita dirubah menjadi serigala terhadap sesama domba, sesama kita. Di sini Yesus hendak menyadarkan juga bahwa memang domba-dombanya tidak berdaya tanpa gembala agung, yaitu Yesus sendiri yang menyertainya. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai domba tidak usah khawatir. Karena Yesus tidak pernah membiarkan kita binasa. Syaratnya sederhana, tapi prinsip, yaitu jangan terpisah. Jangan meninggalkan Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, di dalam ayat 16 dikatakan, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, hal ini meyakinkan kita sebagai duta Kristus yang harus kita saksikan adalah Kristus, bukan diri kita. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang mengatakan, aduh, saya bersyukur Tuhan Yesus memakai saya untuk menjadi duta Kristus. Sampai di sini tidak ada masalah. Dan kemudian dilanjutkan kata-katanya, kalau bukan saya, siapa yang mampu? Itu berarti saudara-saudara sadar atau tidak, dirinya lah yang mau disaksikan, bukan Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian perjamuan kudus yang akan kita alami dan lakukan, mengingatkan kita yang harus kita saksikan adalah Kristus sebagai juru selamat yang telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Bahwa ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, berarti kita menyaksikan Kristus yang menyerahkan dirinya. Saudara-saudara, saya kembali teringat akan contoh ilustrasi yang diberikan dosen saya. Pada suatu kali ada seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu.
Dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dari alamatnya, oh ini dia. Lalu dia masuk ke halaman daripada rumah sahabatnya tanpa melihat ada tulisan awas, ada anjing galak. Saudara-saudara, ketika dia mulai masuk, melangkah satu langkah, tiba-tiba sang anjing memang betul-betul keluar dari sarangnya dengan berlari menggonggong, mau menerkam sahabat yang baru datang ini. Spontan sahabatnya berkata, "Dalam nama Yesus keluar kau!" Kaing, 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 kaing. Anjingnya takut. Lalu disaksikan, anjing aja takut. Ya kalau kita memang bentak, binatang pun bisa kalah. Tapi itu disaksikan sebagai suatu kuasa yang luar biasa nama Yesus. Saudara-saudara, bukankah nama Yesus Kristus itu diagungkan? Namanya dimuliakan. Namanya ditinggikan. Bukan untuk ngusir anjing. Bukan untuk tameng atau pelengkap penderita. Jadi Yesuslah yang dimuliakan, yang didengar. Saudara-saudara, yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 20. Firman Tuhan akan membuktikan bahwa murid-murid dan juga kita yang setia mendapatkan kemenangan yang menyukacitakan. Bahwa kuasa-kuasa kegelapan dunia ini takluk di bawah nama Yesus. Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguh luar biasa jika kita mengimani di dalam nama Yesus." Namun, ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudara, dengan perjamuan kudus ini, maka penuhlah sukacita kita. Karena nama kita terus tidak dihapus dan terus memiliki hubungan yang khusus dengan Yesus melalui perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama perang saudara di Amerika, Presiden Lincoln memiliki sekretaris, seorang pria yang bertubuh tegap dan atletis. Pria sekretaris ini pekerjaannya sehari-hari hanya sekedar memegang pensil atau pena untuk mencatat. Pria tersebut tidak senang dengan pekerjaannya. Dia ingin bertugas di tempat pertempuran. Dia ingin pergi ke pertempuran dan membuat hal yang besar bagi negaranya. Dia sungguh-sungguh bersedia mati bila memang diminta. Jadi dia terus-menerus mengeluh kepada Lincoln. Dengan pekerjaannya, dia mengatakan seperti wanita. Meskipun sebenarnya dia bisa berseragam dan menghadapi musuh-musuhnya. Saudara-saudara, setelah mendengar keluhan yang sering dilontarkan itu, suatu hari Lincoln menantang pria itu dan berkata, "Anak muda,
saya memang melihat engkau sungguh-sungguh bersedia mati untuk negaramu, tetapi kamu tidak bersedia hidup baginya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mati bagi Kristus tentu dianggap berjasa, tetapi hidup dan bersaksi menjadi duta Kristus itu luar biasa. Maka duta Kristus di dalam perjamuan kudus ini yang kita hayati bukan untuk orang yang sudah mati, tapi benar-benar untuk orang yang hidup dalam iman dan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita kembali satu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya gembala agung yang mengembalakan kami sebagai domba-domba, yang tidak berdaya atas kehidupan dunia, di mana domba-domba ada di tengah-tengah serigala. Pergumulan, cobaan, godaan terus menghantui kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kekuatan, pimpinan sesuai dengan janji-Mu, bahwa kami beroleh pimpinan Roh Kudus di dalam melaksanakan tugas kehidupan kami sebagai duta Kristus di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menolong kami. Dalam pergumulan kami tetap memegang akan janji Tuhan. Tidak menyangkal Engkau Kristus. Karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa melepaskan kami dari hal-hal yang jahat. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu GKI Cipinang Indah, anggota jemaat dengan simpatisannya. Di tengah-tengah pergumulan, terutama karena sakit penyakit, pandemi, atau endemi yang belum berakhir saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar sakit, baik itu sakit COVID maupun sakit yang lain.
baik di rumah sakit ataupun saat ini dirawat di rumah. Tuhan, siapakah kami? Hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon kesembuhan, karena hidup ini berasal dari Tuhan dan karunia Tuhan. Engkau menciptakan tubuh kami dan kami boleh memiliki sebagai anugerah. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk keterbatasan aktivitas kami, baik itu di dalam rumah, dengan keluarga, di kantor bekerja atau usaha. Tuhan, kiranya Engkau sendiri memampukan kami, menguatkan kami di tengah-tengah badai kesulitan ini. Biarlah kami percaya akan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan GKI Cipinang Indah di dalam pelayanannya, yang tentunya mengalami pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dan menyediakan diri, Engkau utus sebagai duta Kristus, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pergumulan perluasan lahan Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah yang terus kami upayakan di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan apa yang menurut Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Pemerintah bangsa kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Dan juga setiap anak-anak Tuhan, wakil-wakil rakyat yang boleh ambil bagian dalam memikirkan dan melaksanakan apa yang ditugaskan demi bangsa negara kami lebih baik ke depan. Kami serahkan ya Tuhan bangsa negara kami, karena kasih setia Tuhan yang memelihara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah mempercayakan kita untuk meneruskan damai sejahtera-Nya bagi dunia. Marilah kita bersyukur dengan segala perbuatan dan apa yang kita miliki. Dengarkanlah 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai dengan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara dapat memberikan persembahan saudara secara langsung atau mengirimkannya melalui nomor rekening Majelis GKI Cipinang Indah dan nomor rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Bernyanyilah, bernyanyilah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ketika Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu yang indah untuk kami bersekutu bersama-sama, kami mensyukuri atas penyertaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang boleh kami lalui ya Tuhan, semua aktivitas yang boleh kami lakukan, Tuhan terus memimpin kami. Ketika kami boleh memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kiranya ini juga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam memperluas kerajaan Tuhan melalui pelayanan kami di GKI Cipinang Indah ini. Bapa Surgawi, kiranya Engkau menguduskan persembahan kami ini, kiranya boleh untuk harum-haruman di hadapan Tuhan, boleh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin mengembalikan kehidupan kami, segala aktivitas kami ke tangan pengasihan-Mu. Berkati di dalam segala pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Engkau kasihi, Engkau menolong mereka dan memberkati mereka, sehingga mereka juga mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Suci kuduskan persembahan ini Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kini kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Umat Tuhan, darah Tuhan kita adalah alasan kehidupan yang kita dapatkan. Karena darah Kristus kita mendapat pertolongan dan panggilan dalam persekutuan umat yang diselamatkan. Karena itu kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan kudus yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang telah diambil dari gereja atau disediakan secara mandiri di rumah masing-masing. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Sang Pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal,
tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaharuan kehidupan. Kami hendak bersyukur dan mengagungkan kasih yang kami terima dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat tinggal kita masing-masing. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Damai Kristus bagimu. Damai Kristus. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir saat ini di gedung gereja, adakah yang belum mendapatkan roti dan anggur bagi yang sudah sidi dan dibaptis dewasa? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Firman Tuhan Mazmur 105 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya,
Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Umat Tuhan, ingatlah kita semua adalah duta Kristus. Karena itu, beritakanlah segala karya dan perbuatan Kristus bagi dunia, agar dunia mengenal Kristus dan segala karyanya. Bawalah berita sukacita itu dalam seluruh hidup saudara. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Hiduplah dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah perjamuan kudus telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.